Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada topik selanjutnya. Pada kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh struktur data tentang tadi ada list, terus kemudian ada stack, terus kemudian ada queue, terus kemudian ada ini. Saya contohkan dalam dunia keseharian kita atau keseharian teman-teman, keseharian kita semua. Nah, kalau kita bicara tentang contoh dalam sebuah tumpukan. Kalau contoh dalam sebuah tumpukan yaitu adalah uh, misalkan menggunakan sebuah tumpukan kontainer menggunakan LIFO. Kalau teman-teman lihat di video-video tentang pelabuhan itu kan kalau pelabuhan itu kan numpuk di 1, 2, 3, 4. Nah, nggak mungkin kalau misalkan kasusnya pelabuhan diterapkan dengan metode LIFO, metode FIFO. Nah, FIFO itu kan first in first out. Kalau kita mengeluarkannya dari bawah, otomatis tumpukan yang ke atasnya pasti jatuh. Nah, itu tolong disesuaikan kalau misalnya studi kasus tentang metode-metode yang keseharian kita. Jadi disesuaikan dengan uh, studi kasusnya. Apakah dengan tumpukan ini dengan studi kasus kontainer barang-barang yang numpuk di pelabuhan, apakah FIFO itu lebih baik atau tidak? Ternyata tidak. Yang cocok adalah LIFO, last in first out. Jadi yang pertama itu akan keluar, kedua, tiga, dan keempat. Dan yang pertama itu ada paling akhir. Nah, itu contoh sederhananya. Lalu kemudian apalagi yang bisa contohkan di dalam sebuah last in first out. Contoh last in first out adalah teman-teman kalau misalkan masih di pelabuhan penyeberangan kapal itu ketika menyeberang di masuk ke sebuah kapal pelni atau kapal penyeberangan itu jika pintunya ada satu itu menggunakan teknik last in first out ya. Tapi ada beberapa kapal itu menggunakan dua pintu. Kalau dua pintu itu cocoknya first in first out. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya seperti ini. Ketika last in first out itu si mobil dan barang-barang itu masuk ke parkiran kapal. Nah, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Nah, itu dia akan baris. Tapi kalau misalkan karena pintunya satu, jadi yang terakhir masuk dia akan keluar duluan. Tetapi sekarang itu banyak kapal yang memiliki dua pintu. Artinya ketika pertama masuk dia akan paling ujung dan ada pintu sebelahnya lagi yang akan cepat keluar. Nah, itu contoh-contoh kesehariannya di last in first out. Nah, yang diperhatikan adalah tidak semua metode dalam algoritma di last in first out misalkan itu cocok dengan studi kasus. Maka teman-teman jangan langsung asal menggunakan metode ini untuk di kasus A, B atau C. Jadi tidak sama. Contoh lagi lainnya adalah pada tumpukan baju. Nah, tumpukan baju teman-teman pasti kan yang namanya nyetrika atau laundry itu kan pasti yang numpuk adalah 1, 2, 3 ke atas. Nah, kalau karakter seorang ada yang ngambil dari atas dulu baru ke bawah. Tetapi kan tidak semua ngambil dari atas. Ada lagi si B, dia ngambil ngacak. Nah, itu namanya searching, dia ngacak. Ngambil di posisi kedua, ngambil posisi ketiga, keempat, terakhir. Nah, itu beda. Itu karakteristik dari orangnya. Kan tidak cocok kalau misalkan pakainya last in first out. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, lalu bagaimana contoh FIFO, Pak? Contoh FIFO itu pada penumpukan stok barang makanan. First in, first out. Yang dikirim dari perusahaan ke gudang-gudang itu biasanya adalah yang expirednya adalah misalkan sekarang saya ngirim barang ke gudang itu bulan yang expirednya sekarang bulan Oktober. Bulan Oktober saya ngirim lagi yang expirednya bulan November dan ngirim lagi saya ngirim di bulan Desember. Artinya kalau kita menggunakan metode LIFO, last in first out itu sangat tidak cocok bukan bahan makanan. Kenapa? Yang akan masuk duluan itu nanti akan expirednya lebih cepat. Nah, itu akan merugikan dari si pabrik atau perusahaan tersebut. Maka yang expirednya paling cepat itu akan ditaruh paling depan dan menggunakan adalah first in first out. Jadi
Yang expirednya tinggi ya kita akan yang cepat akan kita eh, distribusikan. Nah itu yang bisa digunakan contoh-contoh di dalam sebuah perusahaan menggunakan tumpukan. Kalau melihat kontainer kan seperti itu. Nah itu contoh-contoh yang sederhana yang kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Masih banyak lainnya. Nanti ada di soal. Nah Q antrian. Nah ada beberapa antrian di sini. Antrian yang secara umum adalah saya contohkan antrian pada bank atau SPBU. Nah, misalkan teman-teman ngantri di SPBU motor ngantri. Nggak mungkin kan saya ngantri paling terakhir tapi ketika sudah yang pertamanya udah keluar saya nyerobot dari depan itu kan enggak. Pasti akan disorakin dan apa namanya dikata-katain dan sebagainya. Itu contoh-contoh di sekitar kita di antrian. Maka yuk kita budayakan antri, jaga jarak karena kondisi seperti ini. Nah, ada beberapa di antrian itu ada priority queue. Nah, nanti akan dilanjut di sini. Nah, priority struktur data yang tiap elemennya data dapat memiliki nilai prioritas. Nah, data nilai prioritas yang tertinggilah yang dapat akses duluan. Nah, artinya gini, uh, contoh-contoh, karena ini kan saya akan bahas contoh semua. Priority queue itu adalah ketika teman-teman ngantri sama antrian juga, tetapi antrian itu ada teman-teman yang umurnya di sekitar 19, 20 dan sekitarnya masih muda-muda lah. Terus kemudian ada yang sekitaran 30, ada yang sekitaran 40 dan ada yang sudah lanjut usia dan ada ibu-ibu hamil. Teman-teman prioritaskan mana? Logikanya seperti itu. Pastikan yang didahulukan adalah ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang lanjut usia. Nah itu priority. Nah sama di priority itu adalah ada nilai-nilai yang harus diprioritaskan. Nah itu contoh-contoh sederhananya. Kita balik lagi contohnya. Jadi priority udah. Nah terus kemudian ada set. Udah tadi set. Nah contoh set sederhananya adalah struktur data yang tidak mengizinkan duplikasi data. Artinya teman-teman dalam satu kelas nggak mungkin ada yang namanya NIM-nya sama. Nama boleh sama tapi NIM tidak ada yang sama. Nah itu pasti duplikat. Contoh lainnya sederhananya adalah ketika teman-teman bikin create folder, ya, create folder, ketika namanya folder, new folder, kita di copy paste itu pasti sistem atau di komputer akan menolak. Jadi dia akan membuat create folder baru yaitu new folder copy. Nah itu yang sering terjadi. Jadi jangan heran ketika teman-teman mendapatkan seperti itu. Jadi kalau misalkan sama itu nggak bakal mungkin. Tapi kalau misalkan foldernya di copy lagi ya maka akan dia muncul copy dan seterusnya copy seterusnya. Itu di set. Nah, tidak ada terdaftar dua kali, yaitu seperti itu contohnya. Nah, tadi map itu saya contohkan pada setiap satu NIM itu, karena saya contoh kalau di nama dan nilai itu kemungkinan nama akan ada yang namanya duplikasi atau namanya dua double ada. Tapi saya contohkan satu NIM. Satu NIM itu akan mendapatkan nilai struktur data nilainya apa. Nah, itu yang berbeda. Itu contoh sederhananya pada map. Terima kasih pada teman-teman. Nanti saya akan lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah.